Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channelku, aku ucapkan selamat datang dan selamat menonton video-videoku. Semoga bisa memberikan sedikit inspirasi untuk kalian yang menonton. Dan untuk teman-teman yang selalu mantengin channelku, aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kalian semua selalu bahagia dan diberikan kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa ya di awal bulan, kalau kemarin aku sudah men-share kegiatanku untuk evaluasi budgeting bulan November. Untuk hari ini aku mau men-share kegiatan untuk budgeting bulan Desember 2024. Dan ini sebelumnya seperti biasa aku mau nulis dulu judulnya, dan judulnya juga seperti biasa budgeting Desember 2024. Di sini untuk income-nya nggak banyak perubahan ya teman-teman, alias sama. Jadi di sini untuk income-ku yaitu dari dua sumber, dari dana Pak Suami dan juga dari kebun sawit. Dan untuk dana pemasukanku di sini sekitar 5 juta sekian-sekian. Oke, lanjut untuk kategori yang pertama ada kewajiban. Di sini untuk kewajiban ada 4 kategori. Yang pertama ada tabungan wajib yaitu sebesar Rp1.100.000. Kemudian ada SPP anak-anak. Di sini SPP untuk 2 anak, jadi untuk Mbak Diba sama Mas Yazid sebesar Rp450.000. Sebenarnya untuk SPP ini sekitar 430 ya teman-teman, tapi 20 ribunya itu aku masukkan ke dalam tabungannya Mas Yazid. Jadi setiap bulannya aku budgetkan 450. Kemudian untuk selanjutnya ada listrik dan BPJS Bapak. Nah ini karena kemarin itu Bapak itu bolak-balik masuk rumah sakit ya teman-teman. Jadi untuk BPJS Bapak di sini aku naikkan kelasnya, yang awalnya BPJS-nya itu kelas 3, aku naikkan menjadi kelas 2. Jadi otomatis untuk budgetnya di sini berubah ya. Dan karena untuk listrik Bapak bulan ini itu cuma sekitar 50-an aja, jadi untuk budget listrik dan BPJS Bapak bulan ini aku budgetkan 300.000 aja. Nah lanjut lagi untuk arisan. Di sini arisan yang awalnya 150 aku budgetkan 50.000 karena untuk arisanku yang satu atau tabungan sembakoku ya teman-teman itu sudah aku lunasin. Jadi ini tinggal arisan yasinan di kelompok guru-guru pesantren dulu gitu. Jadi untuk budgeting arisan di sini sudah menurun ya teman-teman, dari 150 menjadi 50.000 aja. Dan untuk total keseluruhan di kewajibanku masih sama totalnya 1.900.000, walaupun ada perubahan nominalnya tapi di sini untuk jumlahnya masih sama ya teman-teman ya, alhamdulillah. Kemudian lanjut lagi untuk kategori kebutuhan. Seperti biasa, yang pertama ada belanja bulanan, aku budgetkan 500.000. Belanja mingguan 800.000. Beras dan telur di sini aku budgetkan 150.000 dari yang biasanya itu 350.000, karena untuk bulan ini alhamdulillah aku dapat beras lagi dari Mbok Deku gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah untuk bulan ini itu nggak beli beras. Amin, mudahan ya cukup ya. Kemudian yang selanjutnya ada bensin 100.000, gas dan galon seperti biasa 100.000, uang saku anak karena untuk bulan ini itu nggak full sekolah ya teman-teman ya, karena ada libur. Jadi di sini yang biasanya budgetnya itu 350, ini aku potong menjadi 300 aja. Cemilan 200.000, masih sama maksudnya 250, skincare 100, dan dana jaga-jaga 100.000. Dan untuk total kebutuhanku di sini jumlahnya menurun. Yang biasanya itu 2.600.000, untuk bulan Desember ini sekitar 2.400.000 rupiah. Alhamdulillah ya. Karena untuk bulan ini kan anak-anak itu banyak liburnya gitu ya. Jadi untuk uang saku aku potong, kemudian ada di bagian beras juga. Jadi lumayan ya, menghemat 200.000. Oke, lanjut lagi ke kategori selanjutnya ada giving. Seperti biasa untuk giving ada orang tua dan sedekah, nominalnya aku skip. Kemudian ada kategori saving, dan seperti biasa juga ada dana lebaran, kurban, dan juga sinking funds. Dan untuk totalnya itu masih sama ya teman-teman ya, 700.000. Untuk lebaran 300.000, kurban 200.000, dan sinking funds 200.000. Dan tadi juga sudah ada kolom sinking funds, tapi seperti biasa untuk video sinking funds nanti menyusul ya teman-teman karena videonya terpisah. Dan oke lanjut teman-teman, ini aku sudah merincikan
berapa pengeluaranku setiap bulannya di catatanku di buku ya teman-teman. Ini waktunya untuk memasukkan uangnya ke dalam dompet pintar sesuai dengan pos-posnya yang sudah tertulis di bindernya ya teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat untuk budgetingku di bulan Desember ini, jadi ada perbedaan gitu ya teman-teman, karena memang pengeluaran kita setiap bulannya itu nggak bisa disamakan. Contohnya aja ketika di bulan Desember ini kan bulannya anak-anak itu libur semesteran kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya di sini untuk masalah uang saku otomatis juga aku kurangin, dan alhamdulillah juga untuk masalah beras aku bulan ini itu dapat kiriman dari budeku. Jadi di sini juga untuk budget bulanan, maksudnya budget pembelian beras di sini juga aku kurangin. Nah, jadi untuk masalah pengeluaran atau keperluan kita setiap bulannya itu nggak bisa disamaratakan ya teman-teman ya. Disamaratakan setiap bulannya, per bulannya itu pengeluaran kita itu jumlahnya sama, itu nggak bisa. Contohnya aja di bulan Desember ini kan bulannya anak-anak liburan semester kayak gitu ya. Dan jadinya itu ada salah satu kategori yang memang harus kita kurangin. Contohnya kalau di aku pribadi adalah uang saku anak-anak, yang biasanya itu uang saku anak-anak 2 orang ini 350, karena bulan ini itu ada liburnya sekitar 1 mingguan lebih gitu ya di bulan Desember, jadinya aku potong menjadi 300. Kemudian juga untuk masalah beras, alhamdulillah karena bulan ini juga dapat kiriman beras, alhasil di sini untuk budget berasnya aku pangkas menjadi 150. Jadi untuk 150 ini untuk pembelian telur, karena biasanya aku beli telur itu menghabiskan 2 piring kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, dengan budgeting ini jadi kita itu lebih tahu lebih awal gitu ya, karena kita bisa mengira-ngira bulan depan itu kira-kira ada momen apa, sehingga kita bisa membudgetkan terlebih dahulu keperluan-keperluan kita gitu teman-teman. Dan nantinya itu lebih terorganisir lagi, lebih terkontrol lagi gitu ketika kita mau mengeluarkan atau ketika kita ada pengeluaran yang mendadak seperti itu. Ya alhamdulillah, pokoknya kalau aku bilang ya seperti biasa, budgeting ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk aku pribadi, karena memang bisa mengontrol dan mengerem segala sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi hanya sesuai dengan keinginan kita gitu loh teman-teman ya. Jadi dengan adanya budgeting ini alhamdulillah aku bisa semakin untuk mengontrol masalah keuangan di dalam rumah tanggaku teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya bersyukur banget aku masih bisa atau masih istiqomah untuk menerapkan budgeting keuanganku setiap bulannya ya. Semoga aja untuk teman-teman yang belum mulai juga bisa terinspirasi ketika menonton videoku untuk memulai budgeting, karena dengan budgeting ini alhamdulillah ya keuangan jadi semakin terkontrol teman-teman ya. Nggak harus selalu ada sisa, tapi ketika kita bisa mengetahui kira-kira pengeluaran apa sih yang sebenarnya itu sering banget kita keluarkan atau sering banget itu boncos atau ya sering banget minus kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan di situ kita bisa melakukan anggaran yang lebih seperti itu kalau misalnya ada lebihnya ya teman-teman ya. Tapi kalaupun misalnya nggak ada ya kita bisa mencarikan alternatif lain, contohnya seperti apa ya kita yang tahu gitu. Dan intinya dengan budgeting semuanya itu jadi terkontrol, itu aja sih kalau menurutku ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini untuk semuanya sudah selesai, dan untuk memasukkan uang ke dalam dompetnya juga sudah selesai. Ini aku mau pasang stiker aja ya sedikit supaya nggak terlalu sepi kayak gitu. Dan ini sudah di penghujung video. Untuk teman-teman yang sudah selalu menonton videoku, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Salam sehat selalu, semoga video-videoku menginspirasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.